Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Saya Pendeta Aam selalu berharap Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya hidup di dalam pengharapan, berdasarkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tajuk Renungan Malam saat ini kita jalani bersamaan dengan masa Advent. Segenap jemaat atau gereja di muka bumi mulai tanggal 29 yang lalu menjalani masa Advent yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 20 Desember mendatang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini kita akan secara khusus membicarakan tema pengembangan karunia untuk pertumbuhan bersama. Adapun bagian Alkitab yang akan mendasari, nanti akan dibaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, sebelum kita membacanya dan merenungkannya, terlebih dahulu kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri seraya mengucap syukur. Terima kasih, hari ini kami boleh secara khusus mencari Tuhan melalui tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Tuhan, hadirlah bersama kami. Kuduskanlah kami agar layak mendekat kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan biarlah firman itu boleh menetap di dalam ladang hati kami, yang pada gilirannya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kegiatan tajuk renungan malam dari awal sampai akhir di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berilah kepada kami hati yang tulus dan telinga yang mendengar untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu, kiranya oleh Tuhan senantiasa dikaruniai hikmat, agar kami boleh menjadi alat Tuhan, menyampaikan keinginan-keinginan Tuhan bagi segenap umat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surat yang kita baca pada hari ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus merupakan kota yang penting di Kekaisaran Romawi, dan lebih tepat lagi di Yunani. Letaknya strategis di persimpangan jalan perdagangan waktu itu, yaitu para pedagang yang mau
berangkat ke timur, ya, dari barat, dari Eropa, singgah di pelabuhan Korintus. Demikian juga para pedagang dari timur, dari daerah Asia Kecil yang mau ke barat, bisa singgah di Korintus. Penduduknya mendirikan banyak kuil berhala, tempat beribadat, karena mereka banyak yang masih belum mengenal Tuhan. Mereka sangat menyukai kemewahan dan kenikmatan duniawi. Korintus waktu itu di bawah kepemimpinan Gubernur Galio pada tahun 55 Masehi, berkembang sangat pesat dalam hal perdagangan, juga kebudayaan, dalam pendidikan, sehingga jemaat di Korintus ikut menikmati kemajuan-kemajuan yang ada di kota Korintus itu. Karena itu tadi Paulus menyebut mereka sebagai jemaat yang tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Jemaat di Korintus sangat beruntung. Tadi mulai ayat 4-7 dikatakan demikian oleh Paulus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi jemaat yang dilihat oleh Paulus sebagai jemaat yang makmur, jemaat yang punya intelektualitas tinggi, jemaat yang memang memiliki banyak potensi. Namun, dalam penglihatan Paulus, tanpa disadari oleh jemaat, mereka telah menjadi congkak dan puas diri, sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Ada beberapa yang dikemukakan oleh Paulus. Tadi misalnya soal perpecahan dan perselisihan di antara jemaat. Sehingga di pasal 1 ayat 11 Paulus menasihatkan demikian. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Ya, ada perselisihan, ada perpecahan, pengelompokan jemaat di sana. Nah, selain itu, dalam jemaat juga rupanya terjadi berbagai penyimpangan moral. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam pasal 5 ayat 1 di 1 Korintus ini, perilaku seks yang menyimpang. Pasal 5 ayat 1 mengatakan demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku, sekalipun secara pribadi tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Selanjutnya, Paulus juga menggarisbawahi praktek penyembahan berhala. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 8 ayat 1-6, Paulus juga menasihatkan demikian. Tentang daging, persembahan berhala kita tahu. Kita senantiasa mempunyai pengetahuan.
Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih selalu membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang tidak untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itu tentang berhala. Selanjutnya, Paulus juga berbicara tentang masuknya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak iman jemaat. Nah, kepada jemaat seperti di Korintus itulah Paulus menasehati. Apa yang ia katakan ada beberapa hal. Ia mengakui bahwa jemaat di Korintus telah menjadi kaya dalam segala hal, tadi dikatakan oleh Paulus. Jemaat itu tidak kekurangan suatu karunia pun. Dengan mengatakan demikian, sebenarnya Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus bahwa karunia yang ada pada mereka adalah cukup atau memadai. Hal ini diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab ada kecenderungan jemaat di Korintus untuk menyombongkan karunia-karunia rohani dan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka angkuh, merasa punya banyak pengetahuan. Nah, penting bagi Paulus untuk menekankan bahwa semua karunia dan pengetahuan itu sesungguhnya berasal dari Allah. Di 1 Korintus 12 ayat 5, Paulus mengingatkan tentang hal itu. Hal ini disebabkan segala macam karunia dan pengetahuan tersebut menjadi alasan terjadinya perpecahan. Ya. Orang yang pandai bernubuat, orang pandai berkata-kata, mengelompokkan diri masing-masing. Yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa yang penting bukanlah karunia siapa yang hebat atau kurang hebat, tetapi sejauh mana karunia dapat digunakan untuk mengembangkan kasih persaudaraan mereka. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan, semuanya akan mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menyatakan dirinya kembali dalam kedatangannya kelak. Yang keempat, Paulus juga menekankan tentang penghiburan. Menghibur jemaat Korintus dengan mengatakan bahwa Allah sendirilah yang akan meneguhkan jemaat itu sehingga dapat terus berjuang untuk hidup benar sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai pada hari Tuhan, sehingga jemaat itu kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kondisi jemaat Korintus serupa itu. Yang saya maksudkan, jemaat yang sudah dianugerahi, dikaruniai berbagai kecukupan, berbagai kelebihan. Namun tadi justru menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak diharapkan. Perpecahan, kehidupan moral, penyembahan berhala, menghalalkan segala cara dalam kehidupan seks, bahkan sombong dalam hal pengetahuan. Itu yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus. Nah, kondisi serupa itu bisa dan mungkin sedang terjadi juga dalam jemaat masa kini.
jemaat di zaman kita. Bahkan tidak hanya dalam jemaat, tetapi juga dalam keluarga-keluarga Kristen. Hal yang tidak bisa ditepis bahwa banyak jemaat dan keluarga Kristen pecah karena penyebab yang serupa. Bangga dengan karunia masing-masing, keliru dalam memandang dan mengelola pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, akibatnya kita sering melihat kehidupan berjemaat pun ya bisa dikatakan berantakan. Nah, agar terhindar dari peristiwa serupa, Paulus mengajak sadarlah bahwa semua yang kita miliki, kekayaan, pengetahuan, jabatan, dan lain-lainnya adalah anugerah Allah. Nah, kalau kita memiliki hal itu, semua itu hanya karena kepercayaan. Yaitu kepercayaan yang diberikan Allah. Setiap saat, Allah bisa mengambilnya kembali dari kita. Dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu, mari melalui nasihat Rasul Paulus yang sudah disampaikan kepada jemaat di Efesus, kita menggunakan semua yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Sembari di masa Advent ini menantikan kedatangannya. Kiranya kita didapati pada saat Tuhan datang kembali dalam keadaan tak bercacat dan tak bernoda. Sama seperti yang diharapkan oleh Paulus tadi di dalam bacaan kita, 1 Korintus 1 ayat 7-9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Dia. Kiranya nasihat Rasul Paulus ini semakin menginspirasi kita, artinya menerangi pikiran kita di saat kita menjalani masa-masa Advent saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama menaikkan syukur pada Tuhan melalui persembahan kita.
Mari kita satukan hati di dalam doa syukur atas persembahan yang kita himpun dan juga doa syafaat sekaligus menutup perjumpaan kita dengan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri, tantintinya kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan melalui tajuk renungan malam saat ini. Melalui renungan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kami diingatkan bahwa anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan ke dalam kehidupan jemaat. Sebagaimana jemaat Korintus yang oleh Tuhan sudah diberi kelebihan-kelebihan. Sesungguhnya hidup setiap jemaat pun selalu diberikan kelebihan oleh Tuhan. Namun ya Tuhan, di dalam segala anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan, jauhkan kami dari roh pemecah belah satu dengan yang lain. Kami saling memisahkan diri. Jauhkan kami dari rasa sombong dan angkuh karena pengetahuan-pengetahuan yang kami miliki. Lebih dari itu ya Tuhan, jauhkan kami dari tindakan-tindakan yang amoral, sehingga kami tetap dapat menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Teristimewa ketika kami sebagai jemaat Tuhan dalam pekan ini tengah menghayati Advent, di mana melalui Advent kami diingatkan akan penyesalan yang harus dilakukan oleh gerejamu, pertobatan gerejamu. Dan gerejamu boleh bersuka cita ketika Allah menganugerahkan jalan keluar dengan menjadi manusia, datang ke dunia di dalam diri Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan yang boleh kami terima. Tuhan, selain itu pada saat ini perkenankan kami juga membawa doa syafaat. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya oleh Tuhan dimampukan untuk tetap bertahan, mengabdi, menyatakan kehidupan melalui panggilan Tuhan. Baik yang dinyatakan dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Secara khusus kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Jawa Barat, gereja Kristen Pasundan, dan terkhusus kami jemaat GKP Cimahi. Kiranya oleh Tuhan senantiasa dinaungi, dilindungi. Jadilah Tuhan gembala agung bagi kami. Tuhan, di saat-saat kami menjalani Advent, kiranya oleh Tuhan tetap diberi kekuatan, diberi keteguhan iman dan pengharapan. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberi diri ambil bagian di dalam pelayanan, majelis jemaat, pengawas perbendaraan, komisi-komisi, pengurus wilayah, bahkan panitia-panitia yang terbentuk. Tuhan, di dalam segala sendi pelayanan yang Tuhan percayakan, kiranya kekayaan talenta Tuhan anugerahkan kepada anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang dinyatakan, kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam segala keberadaannya, kiranya Tuhan Engkau menjadi gembala agung bagi kami. Naungilah jemaat Tuhan dengan kasih kuasa Tuhan. Jauhkan jemaat Tuhan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Wabah corona yang saat ini tengah melanda. Janganlah ya Tuhan, Engkau timpakan ke dalam kehidupan jemaat-Mu. Tapi jagalah kami semua. Kami secara khusus mendoakan jemaat usia lanjut dan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang harus memberlakukan protokol kesehatan secara lebih maksimal lagi. Kiranya oleh Tuhan diberi kesabaran, diberi kepatuhan, bahkan mereka di dalam keterbatasan kesempatan yang dimiliki,
tetap dikuatkan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, jemaat usia lanjut, di dalam segala kesesakan, keterbatasan mereka, kiranya oleh Tuhan ditopang, dikuatkan. Jemaat yang sakit, Ibu Endang Parwestri, Ibu Kurniati Sairun, Bapak Herman Tarigan, anak Jonathan Salim, dan mungkin masih banyak jemaat yang lain. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Yeni, Ibu Sonta. Biarlah Tuhan di dalam segala keberadaan mereka, Tuhan selalu menguatkan, selalu menghiburkan, bahkan kemurahan-Mu kiranya berpihak atas mereka. Angkatlah segala rasa sakit dan penyakit, beri kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan masyarakat, baik yang ada di sekitar kami dan umumnya masyarakat Indonesia. Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan juga Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan masyarakat kami. Gereja-Mu dipanggil menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunianya. Karena itu kami mendoakan kiranya Tuhan melindungi seluruh jemaat dari wabah corona yang saat ini melanda. Tuhan bebaskan masyarakat dari kesesakan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan pendidikan. Biarlah mereka dapat bertahan, bahkan dapat keluar dari masalah-masalah ini pada waktunya. Kami mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, juga para menteri yang membantunya, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah, bahkan RW dan RT. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan segala hikmat akal budi. Dengan segala kewenangan yang sudah Tuhan berikan, mereka dimampukan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami menyerahkan istirahat jemaat-Mu malam ini. Bila nanti kami membaringkan diri di tempat beristirahat, lindungi, jauhkan kami dari segala penggoda pencoba, terlebih mara bahaya, bencana dan wabah corona. Biarlah Tuhan baharui sementara kami beristirahat, sehingga esok hari jika Tuhan ciptakan hari baru, kami boleh memasukinya dengan kekuatan dan semangat baru. Akhirnya ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga mengajarkan kesempurnaan doa bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berjumpa kembali dalam tajuk renungan malam yang diadakan setiap hari Kamis mulai pukul 17. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ku cinta Kau segenap hati dan jiwaku cinta.